Hai teman-teman, sebelum kita masuk pada pokok bahasan anabolisme fotosintesis reaksi gelap, maka perlu kita ingat kembali keterkaitan antara fotosintesis reaksi terang dan gelap. Silahkan teman-teman cermati gambar berikut ini, sedikit mereview dari pertemuan kita minggu lalu, yaitu bahwa di dalam reaksi terang membutuhkan bahan berupa cahaya, H2O, dan juga kemudian klorofil untuk menghasilkan oksigen, di mana dari hasil reaksi terang juga didapatkan adanya ATP dan NADPH. Di mana ATP dan NADPH ini merupakan hasil dari reaksi terang yang akan dipakai sebagai bahan di reaksi gelap. Untuk reaksi gelap itu sendiri membutuhkan bahan berupa CO2, kemudian tambahan dari reaksi terang berupa ATP, NADPH untuk menghasilkan glukosa. Selain glukosa, hasil dari reaksi gelap adalah ADP dan juga NADP, di mana ADP dan NADP ini nanti akan masuk sebagai bahan di siklus terang. Untuk reaksi gelap itu sendiri biasa dikenal dengan siklus Kelvin-Benson atau dark reaction, di mana reaksi gelap ini merupakan tahapan fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Untuk tempat berlangsungnya adalah di stroma, yaitu cairan di dalam kloroplas, di mana bahan reaksinya adalah NADPH dan juga ATP hasil dari reaksi terang, kemudian CO2 dari udara bebas. Hasilnya adalah glukosa, ADP, dan NADP. Silakan teman-teman perhatikan bagian berikut ini. Ini merupakan siklus Kelvin yang berlangsung menjadi 3 tahapan untuk satu siklusnya. Untuk yang pertama adalah fiksasi, yaitu di mana terjadi pengikatan CO2 sebanyak 3 molekul oleh senyawa RuBP atau ribulosa bifosfat untuk membentuk 3 fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim Rubisco. Untuk tahapan kedua adalah reduksi, di mana terjadi perubahan dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, ini membutuhkan 6 ATP yang berasal dari siklus terang. Kemudian 1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat, dan ini membutuhkan 6 NADPH yang berasal dari siklus terang. Gliseraldehida 3 fosfat ini digunakan untuk membentuk glukosa. Akan tetapi diperlukan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat untuk membentuk glukosa. Maka siklus ini harus berputar sebanyak 2 kali. Nah, tahapan terakhir adalah regenerasi, yaitu pembentukan kembali senyawa ribulosa bifosfat yang digunakan untuk mengikat CO2. Nah, dari sini juga terlihat bahwa membutuhkan 3 ATP dari siklus terang. Sebagai catatan, dalam reaksi gelap itu melepaskan 1 molekul gliseraldehida 3 fosfat dalam sekali siklus. Padahal untuk membentuk glukosa dibutuhkan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Sehingga dalam proses ini maka siklus gelap berlangsung sebanyak 2 kali siklus. Intinya teman-teman, dibutuhkan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat untuk membentuk 1 molekul glukosa. Artinya dibutuhkan 2 kali siklus gelap. Nah, bahannya berupa 6 molekul CO2, 18 molekul ATP dari siklus terang, 12 molekul NADPH dari siklus terang. Berikut ini Bu Apri tampilkan tabel perbedaan reaksi gelap dan reaksi terang. Yang pertama adalah cahaya, di mana reaksi terang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak. Kemudian untuk klorofil, reaksi terang membutuhkan, reaksi gelap tidak membutuhkan. Untuk tempat reaksi terang terjadi di tilakoid atau tumpukannya yang disebut grana atau kumpulannya yang disebut dengan granum. Sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam cairan stroma. Untuk hasil reaksi terang, hasilnya adalah oksigen, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap hasilnya glukosa, ADP, dan NADP. Kemudian untuk bahan reaksi terang ada H2O, cahaya, ADP, NADP, dan pigmen fotosintesis ataupun yang disebut dengan klorofil. Kemudian untuk reaksi gelap bahannya berupa CO2, ATP, dan NADPH2. Untuk reaksi terang tidak terjadi peristiwa fiksasi atau pengikatan CO2, sedangkan reaksi gelap terjadi peristiwa fiksasi. Untuk reaksi terang terjadi peristiwa fotolisis atau pemecahan H2O, sedangkan reaksi gelap tidak terjadi peristiwa fotolisis. Untuk reaksi terang, enzim yang terlibat adalah NADP reduktase, sedangkan untuk reaksi gelap yang terlibat adalah enzim Rubisco.
Baik teman-teman, demikianlah materi kita berkaitan dengan anabolisme, yaitu fotosintesis reaksi terang dan gelap. Semoga apa yang Bu Apri sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipelajari. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.